Mari kita baca dulu 1 Korintus 15. Kalau saudara buka Alkitab saudara 1 Korintus 15, itu mengenai kebangkitan. Ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Wow. Jadi kalau Yesus tidak bangkit, Yesus tetap mati, sesudah dia disalibkan, dia tidak bangkit, maka sia-sialah iman kita. Karena tebusan Tuhan Yesus itu tidak berkenan. Mengapa Yesus bangkit? Dia bangkit untuk membenarkan kita bahwasanya korbannya sudah diterima dan kita bangkit bersama Yesus dalam satu hidup yang baru. Hidup yang kekal di bumi ini sampai ke sorga. Haleluya. Makanya ini benar-benar kabar baik. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita. Dan kita masih tetap dalam dosa kita. Tidak ada tebusan. Iman kita, hari ini kita semua beriman. Siapa di sini beriman? Bahwasanya oleh bilur-bilur Yesus dia sembuh. Bagus sekali. Tapi kalau Yesus tidak bangkit, tidak jadi itu. Yesus bangkit, tandanya dia juru selamat. Oleh darahnya dia menebus kita. Oleh bilurnya dia menyembuhkan kita. Itu sebabnya sekarang ini iman kita, kepercayaan kita bahwa oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. Itu karena Yesus sudah bangkit. Yesus hidup. Yesus mendengar doa kita. Yesus memberikan kuasanya bekerja. Haleluya. Biarlah kita mengerti kuasa kebangkitan Yesus, kuasa yang membangkitkan Yesus itu adalah kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membangkitkan Yesus. Roh Kudus yang sama membangkitkan kita semua. Mulai dari selamat, lahir baru, bangkit daripada seluruh keadaan kita. Rohani, badani, materi. Itu Roh Kudus yang mengerjakannya. Itu sebabnya Yesus bangkit, maka kita bisa menerima semua janji-janjinya oleh iman kita kepadanya. Dan kalau dia tidak bangkit, sia-sia semuanya. Sebabnya hari ini saudaraku, seluruh orang percaya bersorak-sorai oleh Yesus yang bangkit. Tidak sia-sia iman kita, tidak sia-sia pelayanan kita, tidak sia-sia hidup kita. Amin saudaraku. Saya bacakan bahasa Indonesia sehari-hari, 1 Korintus 15, 17-18. Kalau Kristus tidak dihidupkan kembali, maka kepercayaanmu hanyalah impian belaka. Ini berarti kalian masih dalam keadaan berdosa dan tidak mempunyai harapan sama sekali. Ini berarti pula orang Kristen yang sudah meninggal juga tidak punya harapan hidup kekal. Tapi puji Tuhan, Yesus sudah bangkit. Tidak sia-sia semuanya iman percaya kita. Dosa kita sudah diampuni dan hidup kekal menjadi milik kita. Katakan amin. Jadi tidak ada harapan, sia-sia semua hidup di dunia ini tanpa kebangkitan Yesus. Maria dia berbuat baik, dia menyediakan semua rempah-rempah. Kenapa? Karena dia tidak mengerti hal ini. Dia tidak tahu bahwasanya Yesus sudah bangkit dari kematian. Yesus sudah mengalahkan kematian. Kubur tidak bisa menahan Yesus. Kuasa Roh Kudus, kuasa kebangkitan telah mematahkan semua kuasa maut sehingga Yesus bangkit dan kuasa yang sama sekarang bekerja dalam kita yang percaya kepada Yesus. Oh, haleluya saudaraku. Sehingga dengan demikian kita tidak hidup hanya sekedar kekuatan manusiawi ataupun kekuatan secara pemikiran logika duniawi. Kita hidup melampaui hal itu. Amin saudaraku. Sama seperti Yesus dibangkitkan oleh kuasa Roh Kudus dengan kuasa yang supranatural, maka kuasa yang sama sekarang bekerja pada kita yang percaya kepada Yesus. Kenal Tuhan Yesus, Tuhan yang besar, Tuhan yang bangkit dari kematian, Tuhan yang menyediakan semua kuasanya bagi kita yang percaya padanya, dan Tuhan yang menjawab doa kita, yang mengasihi kita sampai pada kesudahannya. Lagi kita berdosa pun dia masih mengasihi. Saudara belum lahir, saya belum lahir, dia sudah mati di kayu salib. Apalagi sekarang sesudah
sudah kita lahir dan kita katakan Yesus Engkau Tuhan, pastilah kita akan dinyatakannya kuasanya dalam hidup kita. Pilih selalu percaya kepada Tuhan. Amin. Bagaimanakah supaya kita bisa berharap yang besar ini? Lagi-lagi kuncinya, jangan lupa firman Tuhan. Kenapa Maria hanya berharap berjumpa mayat? Lupa. Padahal Tuhan sudah memberitahukannya. Kenapa dia takut tidak ada yang menggulingkan batu? Lupa dia. Oh, Yesus sudah berjanji dia akan bangkit. Saya bacakan Lukas 24 ayat 6. Malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini. Yesus telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya padamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Hari ini saya dan saudara ingat semua apa kata Tuhan. Terima semua apa janji Tuhan. Itu sebabnya kalau kita mau mengharapkan yang besar-besar dalam kita, oh, tolong firman Tuhan hidupkan dalam hati kita. Buku Yohanes berkata, Roh Kudus bisa menghidupkan dan mengingatkan kita selalu. Amin. Tetapi untuk itu saya dan saudara tolong kaya dengan firman. Isi hati dengan firman. Amin. Kolose 3:16 berkata, hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu. Hendaklah ajaran Tuhan Yesus penuh berkat itu meresap ke dalam hatimu. Lalu saudaraku, perkataannya yang menjadi iman itu akan menurunkan kuasa kebangkitan bekerja menggenapi iman saudara. Haleluya. Dan kalau firman Tuhan ini hidup dalam hati kita, maka kita akan mengharapkan perkara-perkara besar dari Tuhan. Dan firman Tuhan tidak pernah gagal.